Gimana, Nyi? Penundaan, ketakutan, itu pertanda buruk. Nyi, ini artinya saya dan Langit akan menikah atau enggak? Mana? Rena, kamu bertanya sama ibu, apa ada yang kamu sembunyikan dari ibu? Ibu, Rena kan cuma nanya. Kok Ibu malah curiga sih sama Rena? Tapi nak, kamu bertanya sesuatu yang membuat ibu berpikir seperti itu. Apa bisa dibenarkan menyembunyikan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar? Maksud kamu itu membuat ibu berpikir apa maksud Mas Johan mengingetin aku soal rahasia Renata? Apa yang ditanya Renata menyangkut masa lalunya? Dia tahu sesuatu soal masa lalunya. Bu, kok Ibu kelihatannya panik banget kayak gitu sih? Pertanyaan Rena sulit ya Bu untuk dijawab. Nggak sulit kok, nak. Jawaban ibu menyembunyikan kebenaran adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, nak. Berarti aku nggak akan pernah bisa nemuin Langit lagi. Ya, walaupun tujuanku hanya untuk membantu supaya ingatannya kembali. Tapi tetap aja aku nggak dapat izin dari Ibu. Benar-benar deh Rumi. Dia padahal sudah menyembunyikan rahasia masa lalu Renata puluhan tahun. Munafik. Nak, sesungguhnya ada benarnya juga. Maksud Ibu? Itu tadi siapa, Nyi? Kasih tahu saya, Nyi. Saya udah kenal sama perempuan itu atau saya bahkan belum pernah ketemu sama dia? Wajahnya aku nggak muncul lagi di cermin. Aku penasaran. Kenapa dia muncul waktu aku nanyain soal pernikahanku sama Langit? Dia berdiri di antara kamu dan pernikahan kamu. Dia orangnya. Dia siapa? Nyi, tolong kasih tahu saya. Siapa namanya? Kasih tahu saya. Huruf R. Menyembunyikan kebenaran itu adalah tindakan yang salah. Tapi nak, kalau kebenaran disembunyikan untuk melindungi seseorang,
Maka itu bukan kebohongan, Nak. Jadi ayah benar. Yang dibilang ayah tuh nggak salah. Aku nggak perlu ngasih tahu ibu soal yang ingin aku lakuin ke langit. Itu kan demi kebaikan langit. Makasih ya, Bu. Ibu udah mau ngejawab pertanyaan Rena. Itu berarti banget buat Rena, Bu. Ini juga sangat berarti buat ibu, Nak. Pertanyaan kamu sudah mengusik perasaan ibu. Karena ibu menyembunyikan kebenaran terbesar dari kamu. Soal siapa kamu sebenarnya. Soal diri kamu yang bukan anak kandung ibu. Udah aku duga. Itu kelemahan kamu, Rumi. Soal merahasiakan masa lalu anakmu. Dan itu akan jadi mimpi buruk kamu seumur hidup. Kamu sudah menemukan jawabannya. Ini maksudnya Renata, Nyi. Nyi, saya mohon bantu saya. Gimana caranya supaya saya bisa menyingkirkan dia dan supaya dia pergi jauh-jauh selamanya dari hidup langit. Apapun syaratnya akan saya lakuin. Bantu saya, Nyi. Kain ini akan membantumu menghentikan Renata. Bagaimana caranya, Nyi? Kamu harus mendapatkan darah Renata di kain ini. Darah? Gimana mungkin? Gimana caranya saya mendapatkan darah Renata? Kamu mau menghentikan gadis ini sebelum dia menghentikan pernikahan kamu. Apapun caranya saya akan lakukan untuk bisa mendapatkan darah Renata. Lun, Luna, Lun, Lun, di kamar juga nggak ada. Ini jam berapa? Udah malam. Aduh, mudah-mudahan dia nggak berbuat nekat lagi. Ya. Pak? Luna. Dari mana kamu sayang? Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? I'm okay. Aku nggak kenapa-napa kok. Ya ini kan udah malam. Kamu pulang nggak ngabarin papa. Ya papa khawatir lah. Apalagi tadi pagi kamu sampai histeris kayak begitu. Takut kehilangan langit. Kamu beneran nggak apa-apa kan? Pak,
I'm totally fine. Udah, aku baik-baik aja kok. Benar. Lagian ya, sekarang aku udah gak khawatir lagi, Pak. Karena aku yakin udah gak akan ada lagi yang bisa ngehalangin aku sama langit untuk bersatu. Karena mulai sekarang aku yang bakal tulis takdir aku sendiri. Jadi Papa gak usah worry sama aku, oke? Pokoknya Papa seneng kalau kamu tuh seneng. Iya, ya udah. Sekarang Papa istirahat. Soalnya aku udah capek, aku mau istirahat juga. Ya udah, istirahat dan sweet dream, oke? Sweet dreams, Papa. Bye. Night. Good night. Langit? Iya, Nek. Kamu udah bikin daftar undangan untuk pernikahan kalian? Belum, Nek. Aku belum buat. Aku masih belum kepikiran harus ngundang siapa aja. Ya kamu undang aja semua teman-teman kamu biar semua tahu kalau kamu itu mau nikah sama Luna. Dan bikin pernikahan kamu menjadi pernikahan yang termewah dan termegah di kota ini. Iya, Nek. Yasmin, kenapa muka kamu kayak gitu? Harusnya kamu tuh bahagia, happy loh. Anak kamu kan yang mau nikah. Iya, aku pasti seneng seandainya Langit menikahnya dengan Renata, bukan sama Luna. Ingat ya Yasmin, kamu jangan merusak kebahagiaan satu keluarga ini. Dan Langit sendiri yang sudah memutuskan untuk menikahi Luna. Dia bahagia kok sama pernikahannya. Ini aku bawa ya, Nek. Biar aku yang bedarin. Nggak usah Langit. Biar nenek panggilin pemilik toko emas langganan keluarga kita ke sini ya. Gak apa-apa, Nek. Sekalian, aku kan mau ke kantor. Jadi biar aku urus di sana. Kan aku yang ngerusakin. Masa harus lepas tanggung jawab? Aku pamit ya. Nenek anterin ya. Ayo. Hati-hati sayang. Ya Allah, semoga aja Renata berubah pikiran mau bantu untuk mulihin ingatannya Langit sebelum pernikahan Langit dengan Luna berlangsung. Kasian Fajar. Tadi pagi dia pergi buru-buru sampai nggak ngopi. Semoga nanti aku kasih kopi, dia jadi semangat di jualannya. Ayah. Ayah mau ngobrol sama kamu. Ayah kenapa sih ngobrolnya harus hati-hati kayak gitu? Semalam ayah udah dengar semuanya. Bener kan? Ibu kamu setuju kan apa yang udah ayah bilang sama kamu? Iya kan? Nah, sekarang tunggu apa lagi? Kamu ke rumah Langit sekarang. Bantu Langit ingatannya supaya ingat lagi sama kamu. Iya ya. Rena pasti bakal bantu Langit buat mengingat kembali. Kayak ayah yang bilang kan, kita harus nanam kebaikan. Rena pasti bakal balas budi ke Langit karena dia udah nolongin Rena. Pinter anak ayah. Terus tunggu apa lagi? Udah buruan jalan sekarang. Ini ya, Rena mau sekalian nganter kopi buat Fajar, Kak. Aduh, Ren. Kelamaan Fajar bisa beli kopi sambil jualan. Sekarang yang paling penting itu Langit. Sekarang kamu harus urus Langit. Ih, ikutan Sarah, jalan. Oke. Ayo. Kalian lagi ngomongin apa? Kelihatannya serius banget. Mas,
Kamu lagi nggak maksa Rena untuk melakukan sesuatu kan? Apa sih Rum? Nuduh orang yang enggak aja. Aku barusan cuma tanya sama Renata, nih kaki aku kan sakitnya makin parah nih, agak bengkak sedikit. Aku tanya gimana caranya bikin ramuan supaya bengkaknya hilang. Mendingan aku buru-buru pergi daripada tanyain ibu. Jadi nggak tega nutupin soal langit ke ibu. Bu, Rena berangkat dulu ya Bu. Ini mau ngantar kopi buat Fajar. Ya. Kamu hati-hati ya, Ren. Iya Bu. Iya ya. Berangkat ya. Ya. Jadi Ya, hitung-hitung ini bentuk terima kasih aku karena udah diperbolehkan tinggal sementara di rumahnya Fajar. Fajar harus jadi orang pertama yang gue undang ke acara pernikahan gue. Dia pasti nggak akan nyangka kalau gue akan segera nikah.